Shalom, perkenalkan, saya Irene Putri Rambonuduwiru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 1 kelas C, Universitas Nusa Cendana Kupang Angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah mereview buku ke-7 yang berjudul Politik Feminis Kulit Hitam dari Kennedy kepada Trump. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu postmortem. Yang terjadi di postmortem adalah analisis cara-cara di mana wanita kulit putih gagal tampil untuk Clinton. Mantan slide editor Elvie Anderson yang berkulit putih berpendapat bahwa wanita kulit putih yang memutuskan bahwa mempertahankan posisi kekuasaan mereka sebagai orang kulit putih lebih penting daripada mempertahankan hak reproduksi, otonomi seksual mereka, akses mereka ke perawatan kesehatan, cuti keluarga, dan perawatan anak. Bifurkasi di kalangan perempuan seperti yang terungkap dalam pemilu pada tahun 2016 adalah penting untuk proyek intelektual studi Amerika yang berpusat pertanyaan tentang gender. Anderson menulis pendidikan juga merupakan perpecahan yang besar, baik bagi wanita maupun pria. Presiden terpilih memenangkan 62% wanita kulit putih tanpa gelar sarjana, maupun pria. Presiden terpilih memenangkan 62% wanita kulit putih tanpa gelar sarjana. Menteri Luar Negeri Clinton 34%. Kelas membentuk identitas gender, kata Nancy Eisenberg, penulis White Dress, yang meneliti bagaimana elit telah mencemooh masyarakat pedesaan kelas pekerja Amerika dari era kolonial hingga saat ini. Sementara Clinton mungkin membuat penampilan token dengan kerah biru, komunitas hampir tidak dapat dikatakan bahwa Clinton berhubungan dengan 99%. Jurnalis Lisa Featherstone mencatat bahwa kampanye yang tak henti-hentinya disebut-sebut mendapat dukungan dari jajahan selebriti 1%, terutama wanita. Pada akhirnya, Clinton hanya menikmati keuntungan gender di kalangan berpendidikan perguruan tinggi. Di antara wanita kulit putih tanpa perguruan tinggi derajat, Clinton kalah dari Trump dengan 28 poin. Featherstone berkomentar seolah-olah para pelayan di Ohio tidak peduli. Semua pembicara tentang pria kulit putih yang marah mengabaikan fakta bahwa mereka menikah wanita kulit putih yang marah. Ini juga analisis kelas sangat penting untuk disiplin studi Amerika. Salami Sahtilet, seorang profesor Asosiasi Studi Bahasa Inggris dan Afrika di University of Pennsylvania, dibantah. Sebagai seorang feminis kulit hitam, bersandar pada demokrasi itu dibangun di atas jembatan yang disebut punggung. Pembahasan yang kedua yaitu ras. Ras adalah dimensi sentral kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Konsep yang berlaku dari kewarganegaraan, komunitas, kebebasan, dan individualitas di mengandung di dalamnya kerusakan mendalam, penghapusan, dan konflik yang bergantung pada konstruksi tertentu dari ras dan perbedaan ras. Untuk pindah melewati balapan di momen bersejarah ini akan mengabaikan konflik-konflik dan pada dasarnya untuk meredakan perjuangan yang sedang berlangsung untuk keadilan sosial dan menekankan pentingnya ras yang berkelanjutan. Syarat dari keilmuan yang kaya dan generatif dalam studi Afrika-Amerika, studi Amerika-Asia, Chicano atau Latino studi pribumi Amerika dan pribumi, wanita dan gender, studi Queen, teori ras kritis, studi budaya dan studi transnasional, postkolonial, dan diaspora, mengambil isyarat dalam luar akademi, khususnya dalam Black Lives Matter, sebuah gerakan yang menegaskan bahwa membutuhkan dan pantas mendapatkan strategi yang rumit untuk memberantas keduanya supremasi kulit putih dan implisit terhadapnya. Menerbitkan politik feminis hitam dari Kennedy ke Clinton di tahun 2008 tidak hanya banyak beasiswa,
Pengertian feminisme kulit hitam sebagai sesuatu yang terpisah dan unik dibandingkan dengan feminisme kulit putih dapat ditelusuri kembali kepada Combahee, seperti yang dijelaskan secara ekstensif dan indah dalam buku Keeanga Yamahta Taylor tahun 2017, How We Get Free, Black Feminist dan Kolektif Sungai Combahee. Dalam How We Get Free, wawancara Taylor pendiri dan anggota kolektif Barbara Smith, Beverly Smith, dan Demeter Frazier tentang kelahiran Combahee sebagai alternatif radikal organisasi feminisme kulit hitam nasional yang dengan sendirinya merupakan tanggapan apa yang diyakini feminis kulit hitam adalah kegagalan feminis kulit putih organisasi untuk menanggapi rasisme secara memadai. Combahee berpendapat dimaksudkan untuk menciptakan titik masuk baru ke dalam aktivisme untuk wanita kulit hitam dan coklat yang seharusnya diabaikan dan oleh kelompok pembebasan hitam dan coklat yang didominasi laki-laki seperti Pesta Black Panther. Prinsip dasar Combahee diartikulasikan dalam pernyataan kolektif Sungai Combahee menunjukkan apa yang sekarang dirujuk sebagai interseksionalitas, memahami apa yang tidak pernah sepenuhnya dimiliki feminisme kulit putih, memahami bahwa teori dan praktik feminis hanya mementingkan gender tidak akan pernah menarik atau berharga bagi wanita kulit hitam. Politik feminis kulit hitam dan kepresidenan pasca Obama, keyakinan dan nilai inti feminisme kulit hitam awalnya diartikulasikan oleh Combahee dan yang telah menemukan ekspresi baru melalui Black Lives Matter dan gerakan sosial. Visi para wanita Combahee hampir tidak mungkin lebih relevan dengan momen di mana Presiden secara terbuka mencemooh dan merendahkan orang kulit berwarna, komunitas perkotaan kulit hitam sebagai ghetto. Kampanye hanya salah satu contoh, dan tetap berkuasa meskipun memiliki sejarah yang panjang terdokumentasi secara ekstensif. Diskriminasi berdasarkan ras dan etnis seperti Bill dan Hillary Clinton, dia membeli gagasan tentang pemangsa super kulit hitam muda, bahkan sebelumnya keluarga Clinton melakukannya. Pada tahun 1989, setelah penangkapan Central Park 5, dia membeli iklan 1 halaman penuh di surat kabar yang menyerukan hukum dan ketertiban dan menyatakan dukungan terhadap hukuman mati sebagai cara untuk mencapai stabilitas sosial. Dan begitu sekali dia menjelaskan bahwa pandangan negara polisi hampir tidak ada berubah. Pada kenyataannya mereka akan mengakar di tahun-tahun berikutnya. Wanita kulit hitam telah melakukannya yang terbaik untuk menjaga keluar dari kantornya. Jelas bahwa pekerjaan yang akan diminta mengatasi dan bertahan pemerintah Trump. Lebih dari 40 tahun setelah pernyataan kolektif Sungai Combahee dan seperti gerakan seperti Black Lives Matter dan The Dreamers mengingatkan Amerika masih gagal memberikan lapangan bermain yang setara bagi semua orang. Dan dalam hal politik elektoral, bahkan para pemimpin progresif pun seringkali meninggalkan mereka yang hidup berada di persimpangan diskriminasi seperti perempuan kulit hitam miskin. Di bawah pemerintah Trump, kelompok-kelompok ini ditargetkan secara terbuka untuk perlakukan diskriminasi. Meski terus berlanjut, pelanggaran terhadap orang-orang yang terpinggirkan penting untuk diingat itu, para pemikir dan aktivitas feminis kulit hitam telah bermimpi bernuansa penindasan sistematik. Prinsip feminisme kulit hitam memberi dasar yang jelas dan kokoh yang meneruskan pekerjaan politik progresif di pasca Obama, sangat kontras dengan versi modern keadilan sosial menetes ke bawah di mana mereka yang paling berkuasa memilikinya kepentingan mereka bahas terlebih dahulu. Sebagai gantinya, Combahee River kolektif berpendapat sebagai bahwa yang paling dipinggirkan dan kehilangan haknya dalam masyarakat harus dipusatkan dan dengan mengangkat mereka yang paling kehilangan haknya. Standar hidup setiap orang pada gilirannya, orang
meningkat. Wanita hitam telah lama mengetahui bahwa takdir Amerika tidak dapat dipisahkan dari bagaimana ia memperlakukan, dan bangsa mengabaikan kebenaran ini dengan risiko yang membahayakan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.